Kali. Nah, Mas Budiman, kita bergeser mungkin ya ke inovasi, innovator Iya, 4.0. Ini berdasarkan juga teknologi yang sekarang sudah semakin maju, dan waktu itu juga Mas Budiman sempat berbicara juga ya mengenai innovator 4.0 ini. dengan teman-teman. Nah, bagaimana ini Mas Budiman melihatnya? Sekarang ini saya lagi coba bikin kawasan industri untuk teknologi gitu ya, di Sukabumi. Belum berjalan lancar, tapi memang target kita 10 tahun ya. Target kita 10 tahun itu kan nggak mungkin waktu hitungan bulan ya. Karena yang paling kita bangun adalah ekosistem. Orang sering di Indonesia punya ide besar, tapi dia itu tidak bangun ekosistemnya. Iya. Sehingga ide itu tidak sustain. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah ketika ide besar itu mau kita bangun, kita harus bangun ekosistemnya dulu. Nah, bikin ekosistemnya ini susah. Karena itu butuh trust dari masyarakat. Butuh kepercayaan dari masyarakat. Nah, saya coba ngajak desa untuk membangun ekosistem inovasi teknologi. Nah, sekarang kita lagi masuk ke desa-desa. Kita bicara IT, kita bicara bioteknologi untuk pertanian, terutama itu. Bioteknologi pertanian untuk IT, kita pasang BTS, kita pasang jaringan, aplikasi, kita bikin pembangkit listrik gitu ya, energi terbarukan. Kita lakukan itu sekarang ini. Belum banyak, dari 74.000 desa kita baru nyangkut beberapa ratus saja, 200 saja desa, belum banyak. Tapi kita harapkan kita sebar di berbagai provinsi. Itu yang banyak saya lakukan hari ini. Ya. Nah, ajak anak-anak muda untuk ke sana. Dan saya bilang juga, ini bukan sekedar urusan orang IT, ini urusan sosial dan antropologi juga. Karena nanti akan mengubah cara berpikir masyarakat, budaya masyarakat. Psikologi juga harus tahu. Ya. HI juga penting. Loh, apa HI? Loh, ini teknologi ini berdampak pada soal keamanan, ya kan? Yeah. Keamanan data kita, ya kan, itu juga hubungan internasional. Ya, soal kerahasiaan, apa yang boleh kita taruh, siapa yang boleh masuk ke desa, siapa yang tidak, kan gitu kira-kira, ya kan? Ini penting. Betul. Nah, dari tahun waktu Mas Budiman menggagas undang-undang desa ini sampai sekarang, progres apa yang signifikan terjadi di desa? Baru masih infrastruktur fisik. Jalan-jalan di desa, pengaspalan, jembatan di desa, bendungan-bendungan akses. Infrastruktur fisik baru. Tapi wajar, karena desa sudah lama juga infrastrukturnya tidak terbangun. Jalan tanah berlumpur, becek segala macam. Sekarang sudah mulai pergi aspal, embung, bendungan-bendungan kecil di desa-desa, sudah untuk suplai pengairan, untuk pertaniannya. Beberapa desa sudah maju, bahkan sudah punya bumdes-bumdes yang bertaraf internasional, omsetnya bermiliar-miliar, bisa bangun desa wisata. Mulai ada orang-orang pinter yang kuliah di luar negeri pengen pulang ke desa. Di Flores ada kepala desa lulusan Florida University, jadi kepala desa. Wow. Jadi kepala desa, jadi kepala desa ya Mas ya? Dia bangun desa wisata. Ya, bangun desa wisata, tapi konsepnya bukan sekedar orang berkunjung 1 hari 2 hari. Datang ke sana itu menjadi sebuah peristiwa spiritual bagi si turisnya. Harus minggu, karena setiap hari ada upacara, setiap hari ada ritual untuk bisa menyatu dengan budaya itu. Karena dia orang yang ngerti budaya, dia belajar budaya di sana, budaya dari makanan, budaya makanan ya, gastronomi. Nah, gastronomi, tadi kan belajar antropologi juga mestinya. Dibawa tuh ke desanya, jadi kepala desa, dia bikin satu itu. Nah, saya punya harapan anak muda ini suatu saat pulang ke desa, menggunakan badan usaha milik desa, dan jadikan BUMDes itu menjadi perusahaan berskala nasional, bahkan internasional pun bisa. Inilah yang dinamakan think globally, act locally. Think globally, act locally, benar. Harusnya kayak gitu sih. Dan uang desa kan ada terus tiap tahun, 1 miliar, 2 miliar tiap tahun. Nah, kalau kemudian ada orang-orang pintar ini pulang ke desa, di BUMDes, kelola BUMDes, misalnya, saya punya pikiran, saya pernah ketemu dengan anak Indonesia yang kuliah di Harvard Business School. Ya. Saya bayangkan suatu saat ada 10 desa atau 10 lulusan Harvard Business School pulang kampung, bangun BUMDesnya menjadi perusahaan berskala internasional. Bisa nggak? Bisa, kenapa tidak? Karena bikin BUMDes itu bukan cuma harus di desanya. Ownernya desa, tapi kan juga bisa mengembangkan bikin kafe di Plaza Senayan, tapi ownernya adalah orang desa. BUMDes bisa kan? Bisa saja. Dana BUMDes ini sebenarnya ada kan ya Mas ya? Ada dari dana desa itu. Desa kemudian memutuskan berapa persen tiap tahun harus untuk pendanaan atau permodalan BUMDes. Dari APBN ya? Ya bisa. Kan satu kertatan desa dapat 1 miliar.
putuskan 500 juta ke BUMDes tahun ini. Tahun depan 500 juta lagi, suntik lagi, 500 juta lagi. Bisa kayak gitu. Lalu yang kemarin baru saja gempar 8 miliar masuk akal nggak, Mas? Apa tuh? Dana desa diminta oleh beberapa kepala desa ini untuk mendapatkan dana APBN sebesar 8 miliar Untuk untuk pembangunan desa. yang minta? Kepala desa. Oh, kalau soal kebutuhan banyak. Untuk kebutuhan besar. Tapi menurut saya rata-rata ya, yang harus ada penambahan dana desa. Harus ada penambahan. Karena gini, penambahannya kayak gini. Ada soal-soal lama yang harus ditanganin. Ya. Ketertinggalan infrastruktur dan sumber daya manusia desa. Dan kedua, ada soal-soal baru yang diakibatkan oleh pandemi, diakibatkan oleh revolusi teknologi yang membuat orang desa juga harus catching up. Bukan sekedar catching up, tapi juga bisa ada di depan dalam melakukan entrepreneurship, melakukan inovasi. Ya. Jadi memang ada kebutuhan menambah. Soal jumlahnya kita masih belum berdebat ya, kita belum persis ya, tapi harus ada penambahan. Saya pernah waktu ketemu Pak Jokowi bilang kayak gini, Pak, karena dana desa kebanyakan sekarang untuk infrastruktur, Ya. tambahin dong khusus dana tapi khusus untuk sumber daya manusia. Untuk beasiswa deh, scholarship bagi anak muda desa. Kalau perlu scholarshipnya sampai luar negeri, sampai S3, tapi wajib pulang ke desa. Kalau perlu ada penambahan dana sumber daya manusia desa. Jumlahnya ya terserah, tapi kira-kira begitulah. Iya, kemarin sempat digemparkan juga itu, Mas. Habis Ya, itu, ada tuntutan, ada yang ngomong gitu. Oh, ya, ya. Abdesi nih minta dana desa bahkan sampai 10 miliar. Oh, oke. Yang penting pengelolaannya ya, Mas, ya? Bukan 10 miliar, 10% dari APBN. Iya, totalnya 10 miliar kurang lebih itu, Ya, Mas ya. Budiman. Yang penting pengelolaannya, tidak ada korupsi di dalamnya. Tidak ada korupsi pasti sumber daya memajukan manusia. desa ya, Mas ya. BUMDesnya juga berkembang gitu.